Selamat siang pemirsa, saya Rosmarani di channel 8 Bangka Belitung. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dharma Sutomo SHMH. Sedikit profil tentang Bapak Dharma Sutomo ya. Pada tahun 1979, Bapak Dharma Sutomo sudah menjabat sebagai Ketua KNPI. Sempat duduk di kursi DPRD Pangkal Pinang selama 2 periode dari tahun 1982 sampai 1992. Pada tahun 1993 ia juga mengabdi pada dunia pendidikan sebagai dosen di Perguruan Tinggi Bangka atau Pertiba, dan sampai sekarang masih menjabat sebagai dosen, mantan politisi, dan sebagai salah satu yang terlibat dalam pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Selamat siang Bapak Dharma. Selamat siang. Enaknya saya panggil Bapak atau Abang? Abang aja lah. Baik. Bang Momo. Bang Momo ya? Iya. Bang Momo, sedikit saya mau menanyakan ini ya. Ada beberapa pertanyaan. Menurut Bang Momo, apakah media saat ini, khususnya di Bangka Belitung, sudah mengedukasi masyarakat akan pemberitaannya? Ya. Jadi begini, kalau ditanya penilaian saya terhadap fungsi dan peran media ya saya kira itu memang salah satu tugas fungsi pokok media itu adalah mencerdaskan masyarakat ya, dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aspek politik. Nah memang kalau kita melihat itu sekarang ini kan dengan kemajuan teknologi sekarang ini dengan didukung juga dengan adanya undang-undang pokok pers ya, sekarang ini makin secara kuantitatif ya, secara kuantitatif sudah cukup baik, sudah cukup banyak ya. Nah persoalannya tinggal lagi bagaimana meningkatkan kualitas. Nah oleh karena itulah perlu ini secara internal sebenarnya, karena terjadi persaingan antara masing-masing media kan. Betul. Nah persaingannya itu tentu persaingan dari segi kualitas. Ya, jadi karena itu saya berharap masing-masing media ini, sos, elektronik dan media cetak itu harus mampu mengembangkan itu dalam rangka meningkatkan fungsi dan perannya dalam mengedukasi masyarakat, menyampaikan informasi ya. Pastinya pemberitaan yang jelas ya, sehingga dapat memberikan edukasi buat masyarakat membaca atau melihat melalui media itu sendiri ya. Oke, terus ini kita berbicara tentang rumor saat ini nih, tentang Sekda ya Pak ya. Seperti apa dan ada di Undang-Undang Nomor berapa yang memuat aturan tentang pergantian sekretaris daerah? Jadi begini, memang tentang pemerintahan daerah itu diatur dalam Undang-Undang 23 ya, tahun 2014 tentang otonomi daerah. Terus ada lagi saya lupa nomornya, ada lagi Undang-Undang Kepala Daerah ya, Undang-Undang Kepala Daerah. Ya, kalau tadi pemerintahan daerah ada lagi Undang Kepala Daerah ya. Jadi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah itu jelas aturannya ya. Jadi regulasinya ada gitu. Oleh karena itu kita ini kan negara hukum, berarti semuanya diatur secara detail di dalam undang-undang itu, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah, kan gitu kan? Ya, karena kepala daerah, sekretaris daerah itu merupakan bagian perangkat daripada sistem pemerintahan daerah di level provinsi dan kabupaten kota. Terus menurut kacamata Bang Momo ya, untuk kinerja dari Sekda Bangka Belitung saat ini yang Abang lihat seperti apa? Ya, setahu saya tidak bisa melakukan langsung ini karena saya bukan. Kita melihatnya kan kalau kinerjanya kerja administrasi pemerintahan di dalam kita masyarakat kan tidak bisa. Jadi kita melihatnya yang ada di luar, gitu ya. Di luar terutama. Kebetulan saya ini mengikuti misalnya dari sejak
gubernurnya itu Husani Rani saat pertama, kemudian diganti oleh Pak Eko Maulana Ali, Darustan, dan terakhir Pak ini. Masing-masing kan ada sekdanya. Sekdanya dulu ada Robuan, kemudian Suhaimi, ya, kemudian ada Imam Hardi, kemudian ada siapa itu namanya, bekas kepala Bapeda itu siapa namanya, mantan wartawan juga ya. Oh ya, Pak ya. Nah, kemudian ada Pak apa ya, gemuk-gemuk itu, Sarudin ya, Sarudin. Kemudian sekarang ini si Naziarto. Terus apakah Nah, ya, Abang lihat sudah lihat ini apa? Jadi kalau kita lihat memang selama ini tidak ada yang saya, apalagi masyarakat semuanya, tidak pernah terjadi hal-hal semacam yang mencuat ya ke publik seperti sekarang, seolah ada semacam konflik, pergesekan ya, friksi di antara sekdanya dengan kepala daerahnya atau dengan gubernurnya. Tidak ada selama ini. Apakah sudah baik dibanding sekretaris daerah yang dulu dari kacamata Abang Momo? Ya, kalau dulu itu tidak, jadi kalau ukuran baik dengan ininya, kalau dulu itu tidak pernah jadi friksi. Ya, dia betul-betul melaksanakan tugas fungsinya sebagai sekretaris daerah. Kan gitu kan? Yeah. Karena fungsi dan tugas pokok dari sekretaris daerah itu adalah membantu tugas-tugas kepala daerah dan juga memanage jalannya para ASN ini dalam menyelenggarakan pemerintahan, fungsi pokok pemerintahan daerah itu. Ya kan gitu. Kalaupun ada perbedaan pendapat kan biasa ya. Ya betul. Tapi dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah itu, karena ini masalah internal, saya bilang itu harus diselesaikan di internal. Jangan masalah internal kita lempar keluar, ya, cuma dipublikasikan keluar, karena ini bukan urusan publik. Ya, jadi urusan selesai. Kalaupun ada perbedaan pendapat antara kepala dinas atau sesama kepala dinas dengan sekretaris daerah, atau antara sekretaris daerah dengan kepala daerahnya, atau antara kepala daerah dan wakil kepala daerahnya, itu selesaikan di dalam koridor aturan yang ada di dalam itu. Bukan menjadi konsumsi. Bukan menjadi konsumsi. Jangan melibatkan, menarik masyarakat ke dalam konflik itu kurang baik. Ya. Nah, disinilah yang perlu dipahami. Jadi jangan, kalau kasar itu kan minta publik yang benar ya. Publik juga kan, ini jangan dilibatkan lah, jangan bawa-bawa publik untuk ikut dalam konflik itu. Kalaupun ada konflik, selesaikan. Masa tidak bisa menyelesaikan gitu? Justru tugas pemerintah daerah itu kan menyelesaikan masalah yang ada di rakyatnya. Benar. Gimana menyelesaikan masalah rakyatnya kalau di dalam aja itu? Jadi ada koridornya, ada etik gitu. Jadi etik pemerintahan itu harus diminta. Terus kalau Bang Momo sendiri melihat birokrat sejati itu seperti apa? Ya, birokrat sejati itu artinya gini, sebagai birokrat dia kasarnya gini aja ya, dia harus melaksanakan fungsi tugas pokok dia sebagai birokrat. Birokrat itu adalah ASN dan PNS ya. Dan dia bukan politisi. Nah, jadi jangan birokrat itu masuk dalam konteks atau dalam permasalahan politik praktis ya. Kan gitu kan, jangan segala sesuatu dipolitisasi. Nah, itu urusan pejabat politik lah. DPR kalau ngomong politiknya dia ngomong soal politik, gubernur dan wakil gubernur ngomong soal politik, itu memang mereka pejabat politik. Karena mereka terpilih melalui proses politik. Terus sama gaya kepemimpinan yang rasional itu seperti apa? Iya, jadi sekarang ini begini, ada, menurut saya itu ada tipe kepemimpinannya, tipe kepemimpinan tradisional, tipe kepemimpinan karismatik, ada tipe rasional. Itu pada eranya ya. Di era modern sekarang ini, dalam era yang lebih terbuka ini, masyarakat itu membutuhkan tipe kepemimpinan rasional. Artinya secara rasional, seseorang itu memang
diakui dan mampu apa ini namanya di alat ukur itu rasionalitas dia, kecerdasan dan ini intelektualnya lah kira-kira gitu. Itu dari situ ya? Ya, intelektualnya. Jadi itu mengukur apakah tipe pemimpin rasional itu dia punya intelektual yang baik, dia mempunyai pengalaman, track record selama dia memimpin gitu kan. Artinya secara rasional dia memang layak untuk jadi pemimpin. Nah, alat ukurnya kan jelas, alat ukur rasional. Jadi bukan dia karena dia banyak duit dia jadi pemimpin, bukan karena dia anak siapa ya, atau apa gitu. Nah ini tidak pakai lagi zaman sekarang ini. Masyarakat kita bukan pintar kan. Betul, ditambah lagi dengan pemberitaan media ya. Iya, tentunya penyebatan ini kan media. Betul. Oleh karena itu media harus apa nih rajin-rajin mewawancari orang itu dari omongan dia, dari pendapat dia, dari ini. Kelihatan ya, masyarakat bisa menilai. Iya, karena begini. Yang gampang ini saya katakan gini, dalam teori pemecahan masalah itu ya, problem solving itu, ya seorang pemimpin harus bisa memecahkan masalah tanpa membuat masalah baru yang lebih berat. Itu pemimpin. Ah, itu pemimpin. Tugas pemimpin memecahkan masalah masyarakatnya, masalah orang yang dipimpinnya itu. Ya, jangan nanti kan sering terjadi ada masalah, justru timbul masalah baru yang lebih berat. Contoh seperti sekarang ini kan. Ya, harusnya ini kan ini ada masalah. Selesaikan. Ketika dilempar keluar, ya. Masalahnya bukan jadi masalah mereka lagi, sudah menjalannya luas. Nah ini kemampuan sebagai problem solvingnya. Nah, maka solving pintar harus banyak belajar ilmunya itu kan. Betul. Terus ini nih satu lagi nih, terkait adanya surat yang infonya dikirim ke presiden dengan klaim bahwa seolah-olah representasi dari para pejuang provinsi, ya kan? Pandangan Bang Muhammad sendiri sebagai salah satu orang yang terlibat dalam pembentukan provinsi Bangka Belitung. Ya, jadi begini, saya kebetulan mengikuti ya. Saya ini ngikut pembentukan provinsi itu, malah boleh dikatakan kami ini awal-awal dulu kelompok pemuda Bangka Belitung ini yang pertama kali punya keberanian untuk mencetuskan atau melemparkan ide atau isu untuk jadi provinsi ini. Ya, nah, sampai berjalan sampai akhir ini, alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan, umur dia bisa mengikuti, dia bisa melihat, ya, kan gitu. Nah memang pasca terbentuknya provinsi Bangka Belitung ini, kemudian ada keinginan, ada upaya untuk mengakomodir, ya, para apa namanya yang masyarakat yang ikut berjuang maka dibentuklah sepakatan itu, bentuklah lembaga yang mereka beri nama lembaga presidium forum perjuangan provinsi Bangka Belitung. Nah saya sendiri sebenarnya ada berbeda pendapat dengan itu, karena menurut saya dengan narasi semacam itu ya, seolah-olah ada yang berjuang, ada yang bukan berjuang. Padahal kita semua paham tanpa ada keikutsertaan seluruh masyarakat Babel ini tidak akan mungkin itu terwujud. Jadi kalau ditanya peran siapa, peran semua orang, semua masyarakat. Jadi bukan keberhasilannya 1-2 orang atau 1-2 kelompok dalam hal ini. Nah oleh karena itu saya kurang pendapatnya itu dari segi pemberian namanya, ya. Kalau untuk menghimpun para pemikir pejuang ini penting, ya. Paling tidak kita memfungsikan atau menjadikan forum ini sebagai lembaga think tank berpikir untuk kita program-program yang ini, maka tuh kegiatan-kegiatan diskusi, seminar, program ini untuk kita sampaikan kepada pemerintah daerah dan DPRD-nya untuk dijadikan sebagai program pemerintah. Itu sebenarnya fungsinya. Kalau ini menjaga ketenangan di masyarakat itu tugasnya, bukan nanti kita ribut-ribut. Justru ini, nah kaitannya dengan ada, setahu saya sampai hari ini ya, tadi saya juga tanya
sama kawan-kawan yang di pengurus presidium ini ya. Karena saya juga dapat itu ada surat itu dengan kop surat Forum Pejuang Korupsi Bangka Belitung ditandatangani oleh ketua dan sekretarisnya. Nah, itu menyikapi masalah yang ramai sekarang ini soal gubernur dan sekda. Malah dikirim, kalau kata orang Bangka itu skaput, dikirim sampai ke presiden. Nah, pertanyaan saya begini, apakah dua orang itu punya legalitas atau legal standing untuk mewakili presidium itu sendiri, forum presidium itu? Karena setahu saya, tadi saya tanya sama kawan-kawan formatur itu, sampai hari ini belum ada. Belum ada, itu belum sah. Itu teman-teman yang formatur ya. Nah, itu artinya dari lihat legal standingnya ketua dan sekretaris itu menandatangani surat mengatasnamakan presidium aja belum sah ya, apalagi mewakili masyarakat Babel, terlalu berani saya pikir. Dan setahu saya mereka ini ya, seharusnya paham, karena mereka ini mantan ketua KNP, tamu korupsi, masa ada ngerti sih soal berorganisasi, kan gitu. Nah, jadi paham dirilah. Dan presidium ini saya tahu tuh komitmen kita dulu jangan masuk ke ranah politik. Ya, alangkah baiknya seandainya presidium, kalau betul ada masalah, mereka yang memecahkan masalah, mereka sebagai mediator. Ya gini, masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Itu bukan malah membakar dan mengompor terus begini. Kita ini dilihat oleh masyarakat loh. Nanti misalkan kita tidak mau kan, nanti jadi masyarakat dibilang kita bodoh lah, kita tidak ngerti lah, kita ini menghancurkan diri sendiri. Maka itu saran saya kepada kawan di presidium, selesaikan. Ini bukan masalah kecil ya, apalagi bawa nama presidium. Esensi atau tujuan kita menghimpun ini justru untuk bagaimana kedepannya melalui perjuangan ini, pasca kita sudah berhasil perjuangan ini, untuk mengisinya, menciptakan keterangan segala macam. Nah, itu saran saya. Baik, sepertinya itu aja. Ya. Terima kasih Bang Momo atas waktu. Terima kasih juga sudah mewawancarai saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa mencerahkan. Ya. Saya selalu siap, misalnya ada tempat saya untuk berdiskusi, berdebat, silakan. Jadi kayak ini, saya kayak jadi kuliah sama dosen nih, masih sama dosen jadi wawancara gitu. Tentunya di sini fungsi penting media itu kan. Demikianlah tadi bincang-bincang saya dengan Bang Momo selaku politisi dan praktisi hukum terkait isu pergantian sekretaris daerah Bangka Belitung. Saya Rosi Maharani, Channel 8 melaporkan.